Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrita Zainuddin, stambuk A221181087, mahasiswi program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Nah, dalam video kali ini saya membuat video pembelajaran secara daring dengan materi sistem reproduksi pada manusia untuk siswa tingkat SMP. Nah, untuk video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Nah, berikut videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Nah, untuk sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Ya, Uraifatul Jannah, pimpin doanya ya. Ya baik Ibu. Baiklah, agar supaya pembelajaran kita diberkahi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Dengarkan namanya dipanggil. Eli Kirei. Hadir Bu, hadir. Ya, Uraifatul Jannah. Hadir Ibu. Vanessa. Hadir Ibu. Ya, Shirley. Shirley. Ya, rupanya Shirley mungkin Hadir, Bu. Ya. Oh ya, hadir. Anissa. Hadir Ibu. Nurul Afika. Hadir Ibu. Anandi. Hadir Bu. Ya, Nur Afni. Hadir Bu. Ya, Dafir. Ya, Dafir. Ibu. Ya, baik. Nah, sudah hadir semua ya. Jadi, kita lanjut ke materi berikutnya, melanjutkan materi yang kemarin. Untuk hari ini, kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Slide selanjutnya, nah di sini ada reproduksi. Nah, di sini dikatakan setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa? Ada yang tahu? Untuk saya Bu. Iya, Anissa Ilhusna. Supaya generasinya tetap ada Ibu. Iya, ada lagi selain Anissa Ilhusna? Saya Bu. Iya. Shirley. Untuk menghasilkan keturunan. Ya, baik. Ada lagi satu orang lagi Ibu minta. Siapa? Oh, enggak ada ya. Ya. Jadi benar yang dikatakan kedua teman tadi, Anissa Ilhusna dan Shirley, untuk mempertahankan keturunannya. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Yang kita akan bahas pertama yaitu alat reproduksi pada laki-laki. Nah, pada laki-laki ini terdiri dari sepasang testis, bisa dilihat. Nah, kemudian ada epididymis, vas deferens, uretra, penis, kelenjar seks. Nah, untuk kelenjar seksnya ini dibagi menjadi dua, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, bisa dilihat ini gambarnya. Ini tadi testis, ini epididymis. Nah, kemudian lanjut ke slide berikutnya, yaitu sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekresi urinaria atau penghasil urin. Nah, kemudian testis akan menghasilkan jutaan sperma setiap hari, mulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia.
Nah, jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu alat reproduksi pada manusia, yaitu perempuan. Nah, di sini alat reproduksi pada wanita berupa sepasang ovarium, kemudian oviduk atau tuba falopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Kemudian ovarium atau induk telur. Nah, di sini ada beberapa bagian yang merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Nah, lanjut ke pembentukan sel kelamin. Untuk pembentukan sel kelamin ini dibagi menjadi dua, pembentukan sperma atau spermatogenesis dan pembentukan sel telur atau ovum. Nah, ini atau oogenesis. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pembentukan sperma atau spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini terjadi di dalam testis. Kemudian, spermatogonium bersifat diploid dan selalu membelah diri menjadi meiosis sehingga berjumlah banyak. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini ada semacam telur ya yang bulat. Ini spermatogonium bersifat diploid. Kemudian, spermatogonium membesar menjadi spermatosit primer. Nah, yang paling pertama ya. Yang kedua. Nah, ketiga, proses selanjutnya yaitu spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis membentuk spermatosit sekunder. Nah, kemudian spermatosit sekunder akan membelah diri kembali secara meiosis menjadi spermatid. Nah, spermatid ini bisa dilihat ada semacam bulat-bulat kecil ini yang terakhir, dan kemudian spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma. Nah, sperma ini yang semacam benang-benang ini yang ada kepalanya, nah yang itu. Kemudian tiap-tiap sperma memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Nah, itulah ya anak-anak tadi proses pembentukan sperma. Lanjut ke pembentukan ovum atau oogenesis. Nah, di sini oogenesis terjadi di dalam ovarium pada wanita tentunya. Nah, oogonium ini bersifat diploid. Kemudian, oogonium ini membelah diri secara mitosis sehingga berjumlah banyak. Nah, selanjutnya akan berkembang menjadi oosit primer. Bisa dilihat ada bulat-bulat yang kedua. Nah, selanjutnya, oosit primer ini akan membelah diri secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Kemudian, oosit sekunder mengandung kuning telur dan sitoplasma. Badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian membelah diri menjadi dua. Nah, selanjutnya, oosit sekunder membelah diri secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua. Nah, kemudian ootit ini akan berkembang menjadi ovum yang haploid. Nah, setiap oosit primer menghasilkan satu ovum saja. Ya, lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu tentang ovulasi. Nah, di sini ovulasi merupakan proses keluarnya ovum dari ovarium. Nah, di sini ovum akan bergerak ke rahim. Bersama dengan proses ini, dinding rahim menjadi tebal sehingga spons penuh dan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada istilah fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, ini tadi hasil dari keluarnya ovum ya. Nah, atau ovulasi. Nah, di sini fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Iya, slide selanjutnya yaitu tentang ya, selanjutnya sel telur yang telah dibuahi tadi akan berubah menjadi zigot dan menempel pada dinding rahim. Nah,
ketika sudah menempel di dinding rahim ini, ketika terjadi pembuahan atau fertilisasi tadi, akan ada namanya kehamilan pada wanita ya tentunya. Nah, di sini setelah zigot terbentuk, zigot langsung membelah diri menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Dalam waktu bersamaan, dinding rahim menebal penuh dengan pembuluh darah siap menerima zigot. Nah, zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Kemudian zigot akan berubah menjadi embrio. Nah, kemudian terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Kemudian, pada usia 4 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Selanjutnya, pada usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, dan jantung sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga mulai terbentuk. Ya, kemudian usia kehamilan 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Kemudian selanjutnya setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan, 10 hari bayi siap untuk dilahirkan. Nah, itulah proses tadi bagaimana 9 bulan ya anak-anak kita dikandung oleh ibu. Kemudian selanjutnya ada macam-macam penyakit yang akan didapat pada saat yang akan ya lanjut ini akan masuk ke materi selanjutnya, Ibu skip saja ya, lanjut ke materi berikutnya, ini akan dijelaskan minggu depan. Di sini nanti pada reproduksi ada penyakit-penyakit yang akan terjadi ya, seperti gonore, penyakit kencing nanah, kemudian di sini ada bisa anak-anak lihat ya, yang kalian lihat sini ada penyebabnya, ada bakteri karena ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, lanjut ke penyakit berikutnya, masih banyak ya yang penyakit-penyakit ini yang menyerang sistem reproduksi. Kemudian ada sifilis. Lanjut ada herpes genital. Kemudian ada keputihan atau fluor albus. Ini biasa terjadi pada wanita ya, anak-anak. Ya, lanjut. Nah, untuk mencegah atau mencegah terjadinya tadi berbagai macam penyakit yang timbul dari proses organ reproduksi ini, perlunya adanya kita harus menjaga pola hidup sehat. Tentunya makan makanan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, minum air. Untuk minum air yang baik 2 liter sehari. Kemudian yang paling utama yaitu berpikir positif. Karena ketika kita berpikir positif, otomatis badan akan ikut baik pula. Keadaan sekitar ikut positif pula. Iya, terima kasih. Itu saja yang untuk materi untuk hari ini. Ibu kasih tugas ya untuk minggu depan buat resume. Kemudian kirim ke email Ibu aja, nanti Ibu kirim ke ketua kelasnya. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Paham, Bu. Ya, karena kita terbatas oleh waktu, mohon maaf bila ada kekurangan atau kehilafan yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses pembelajaran secara daring melalui video yang telah teman-teman sekalian saksikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.